sampai hari ini menurut saya pribadi belum ada pemberhentian. Secara pribadi belum ada pemberhentian. Namun demikian karena secara teknis kaitannya dengan ke PNS-an itu ada di BKD, maka sebentar akan dijelaskan oleh Bapak Kepala BKD. Jadi supaya ini tidak berlarut-larut, istilahnya tidak usah terlalu saya banyak mengambil waktu tentang hal itu, jadi langsung saja kita Kepala BKD sebagai instansi teknis yang menangani tentang kepegawaian. Saya kira demikian Pak dan saya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pemberitahuan betul umur ya, betul umur. Ya, saya kurang tahu juga bahwa itu dari mana pemberhentian, karena sampai hari ini yang saya tahu BKD belum mengeluarkan SK pemberhentian. Saya kira begitu. Ya, baik, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai disiplin. Hal itu ditindaklanjuti dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP dimaksud. Terkait dengan yang aspirasi Pak Arsyad ini perlu kami sampaikan bahwa dikatakan di PP 53 itu bahwa jika seorang pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib untuk diperiksa, jadi wajib. Oleh itu dilayangkan panggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa, dan di awalnya itu dibentuklah tim yang dibentuk oleh Bupati selaku Dewan Pembina Kepegawaian, dan ketuanya di situ adalah Pak Seda, Kepala BKD, Sekretaris Perangkat Anggota, kemudian Inspektorat Anggota, Pak Asisten 1 anggota, dan Asisten 2 juga anggota. Ya, aturannya memang dikatakan di situ bahwa untuk lancarnya pemeriksaan, Bupati dapat, jadi Bupati dapat membentuk tim pemeriksa, jadi mereka akan dapat. Sebenarnya boleh saya tidak. Nanti cara pemeriksaan dapat di DPP sana. Nah, pada tanggal 18 Januari lalu kita telah undang Pak Arsyad ke ruangan Pak Seda untuk kita periksa terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Kita dengan pada saat itu karena di samping juga dia diperiksa dan juga orasi yang dikeluarkan. Di saat mau diperiksa sudah di hadapan sudah dibuka ini untuk dia diperiksa. Dia sudah siap diperiksa, tapi dia mengatakan bahwa sebelum saya mengatakan ya, saya juga ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah sesuai aturan dikatakan bahwa di saat diperiksa tidak boleh ada orang lain selain antara diperiksa dan yang diperiksa. Usul yang ada dalam situ ada 3 orang yang sebagai operator, termasuk Bapak Hukum, anak buah saya, dan stafnya hukum. Jadi kita lihatkan itu karena aturannya yang begitu. Tidak bisa ada orang lain kecuali yang diperiksa dan yang memeriksa. Kita keluarkan dia. Yang kedua, dia keberatan karena dia katakan ada salah seorang anggota pemeriksa yang pangkatnya di bawah saya, lebih rendah daripada saya, dia katakan waktu itu. Saya dimaksud. Dan dia katakan sama-sama memang Pak B, tetapi saya duluan katanya untuk di saya baru dia. Senior dan junior. Kita jelaskan kepada dia bahwa di aturannya dikatakan bahwa tim pemeriksa tidak boleh berpangkat dan memangku jabatan lebih rendah dari yang diperiksa. Yang begitu aturannya. Jadi tidak boleh lebih rendah pangkat atau jabatan. Jadi atau bukan dan. Jadi saya katakan waktu itu, kalau sebenarnya saya bilang kita ini sama-sama 4B. Bukan kita dalam tataran daftar urut kepangkatan. Saya adalah tim.
Tapi oke saya bilang, tapi di aturan itu dikatakan atau walaupun saya sebenarnya 4B, 4A, Anda 4B, tetapi saya jabatan saya adalah kepala BKD sama. Kan dibilang begitu Indonesia. Tidak boleh lebih rendah pangkat atau. Jadi salah satunya saja. Itu pun dia tidak paham, tidak mengerti itu. Tidak mengerti. Nah, soalnya kedua juga dia keberatan. Dia katakan hari ini tidak ada satu orang pemeriksa. Waktu itu tidak ada Pak Bahar karena dia sudah ke Selayar karena cuaca buruk, dia tidak bisa. Nah, kita jelaskan lagi bahwa pembentukan tim ini boleh saya tidak dibentuk tim karena hanya untuk kelancaran, bukan seperti DPR harus quorum. Dan ini sudah quorum sebenarnya kalau kita berbicara quorum. Dan saya maksudnya katakan kalau bentuk tim minimal 3 orang boleh, tapi dia juga tidak setuju itu. Dan sambil berjalan tidak ditutup sidang sambil maksudnya pihak lingkar-lingkar legal di luar ini. Sampai tanpa ada yang mulai orasi itu orasi begitu nih. Nah setelah pemeriksaan itu kan kita bikin berita acara, tetap kita bikin berita acara pemeriksaan, kita antarkan dia untuk dia tanda tangan, dia tidak tanda tangan tapi dia fotokopi dulu. Nah, kemudian langsung lagi bersurat kembali kepada tim pemeriksa bahwa saya tidak boleh diperiksa kalau tidak dipenuhi ini sebagaimana surat yang diharapkan mungkin ada dari Bapak kan dikirimkan kepada kami. Jadi ini yang ingin dipenuhi. Jadi seperti kami jelaskan tadi ini 6.1 kemudian 1, 2, 3 ini kami sudah jawab. Kami sudah berikan jawaban kepada Bapak ini saat ini. Kita tahu betul orang yang diberi itu eselon 2 harus sesuai pangkat dan tidak pernah melanggar. Dan ini kenapa mesti dikasih eselon 2 kalau dia memang mau diperiksa dulu. Mestinya kalau memang sesuai putusan, artinya kan sesuai putusan dilantik dulu baru diberhentikan lagi. Karena ini orang tidak bersyarat cuma karena memenuhi putusan. Tapi sekarang yang saya pertanyakan, kenapa mesti diberi eselon 2? Kalau memang dia disiplin Kalau dia melanggar. Pegawai. Tolong dijelaskan dulu Pak. Yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.